Pikil unité Pak diecer apa piye iki karepe? Kuat ragat ora sakjane iki? Unité tak buka, tak cek, tak analis. Nah, perkara ganti apa ora, jenengan tak konfirmasi. Monggo Mas, unité jenengan tak cek, tak bongkar, tak analis. Sementara mesin ini Mas, termasuk jos resik. Terus radiator to Mas, sing tadi tak jelaske jenengan, radiator jenengan habis to. Nah, aku tak analis bagian iki sik. Tapi sing pertama yen jenengan mesin wis tak on engine, cuman suarane rada kasar sithik Mas. Prediksi awal Mas, prediksi ini aku Mas, pistone jenengan bagian atas kuwi biasane mbaret. Jancuk ngelane. Yes. Cus. Langsung tarik pistonnya. Yes. Nah, toh bagian atas Mas. Positif piston jenengan bagian atasnya Mas, monggo dipresani. Ya niki Mas, Mas sapa kemo? Mas Agil apa? Nah, penyebabnya apa Mas? Biasanya mangkok tambungan oli ini jenengan sing bermasalah. Boloh, boloh tak copote iki. Iki ngantel dadi siji malahan. Duh. Tak posek. Nah, sip. Anginin tak. Posisi kan seperti ini tuh Mas. Yang luka jenengan bagian piston atas Mas. Nah, baret luka. Monggo Mas dipresani. Nah, ini ndak indikasi lagi loh Mas, ini ndak indikasi. Terlihat secara kasat mata. Tek-tek, lihat. Nah, bagian atas piston jenengan baret. Penyebab utama Mas, bukan karena kehabisan oli atau kekurangan oli. Kalau dilihat dari mesin jenengan, yang pertama kondisi mesin Mas bersih. Kalau kondisi mesin bersih berarti kemungkinan besar jarang kekurangan oli. Nah ini Mas, berarti satu kolteran. Tapi kalau kolteran Mas, sejelek-jeleknya kolteran, kalau jalur oli ini lancar, apalagi bagian mangkok penambungan oli tidak bermasalah ya, minim Mas, minim sekali. Nah, tak lepas dulu, tak perlihatkan piston bagian bawah masih mulus utuh. Oke, lanjut bagian piston Mas. Analis kerusakan pada bagian piston. Nah ini Mas, punya jenengan. Nah, baret atau luka bagian atas ya Mas. Ini Mas, fix berarti mangkok tambungan oli yang ada di keras Mas. Satu kalau ndak banyak residu ya pasti biasanya penyok. Biasanya penyok ya, makanya Mas, kalau bongkar mesin toh, apalagi ganti piston, kalau saya pribadi Mas mending tak ngalai ini Mas, dalam arti apa? Mending tak bongkar semua brel. Ndak usah apa yang namanya ya? Persetujuan dengan konsumen, dalam arti apa? Mending luangkanlah waktu bongkar bagian kalter tengah untuk ngecek bagian ini. Mangkok bagian keras. Tujuannya apa? Ketika mangkok bagian keras gepeng atau banyak residu, diganti piston beberapa kali ya ndak akan bagus atau ndak akan awet itu. Contohnya seperti ini. Nah, makanya sering tak jelaskan untuk teman-teman ya, khusus mekanik pemula, kalau jenengan
misalkan habis ganti piston atau apalah. Jalur oli itu ada 2, kalau matic satu menuju ke bagian head untuk membasahi bagian ini Mas, membasahi bagian okon as, terus pelatuk klep dan lain sebagainya. Dari mana jalurnya? Dari sini Mas, di sini ada output. Kemudian kalau membasahi buring atau dinding piston itu tidak ada kaitannya dengan jalur ini Mas. Misalkan di bagian atas head sini jenengan pengecekan olinya lancar, misalkan naiknya deres, tapi kalau jenengan tidak paham di bagian poros keras atau mangkok kerasnya bermasalah, tidak akan naik ke bagian buring atau piston itu. Nah makanya banyak tuh pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Mas baru ganti piston kok suaranya kasar gitu, misalkan suaranya kasar itu toh. Nah ketika dijelaskan kadang cek olinya lancar Mas, naik ke klep, bukan itu. Ada beberapa jalur, kalau matic di sini hanya satu, tidak dicabang. Kalau misalkan motor bebek atau sport itu di sini diparalel lagi. Tapi kalau jenis matic khususnya Honda ya, hanya mengandalkan dari mangkok sini, mangkok keras. Nah makanya ini tak cek, tak bongkar belah total, mengecek bagian mangkok oli ya, apakah sudah kepeng atau rusak lain sebagainya. Itu Mas. Terus pengecekan kompresi Mas, kompresi statis. Nah ini yang dinamakan kompresi statis Mas. Kalau kompresi dinamis itu kompresi yang dihasilkan dari naik turunnya piston, dinamakan kompresi dinamis. Nah kemarin juga ada yang tanya loh, misalkan kompresi dinamis mengalami kebocoran gimana Mas? Ketika kompresi dinamis mengalami kebocoran, yang pertama Mas, indikasi pertama itu biasanya oli Mas. Oli akan keluar dari sini masuk ke bagian box filter. Itu ciri-ciri kebocoran dari kompresi dinamis. Disebabkan oleh apa aja Mas? Yang pertama itu kebocoran pada ring piston, terus misalkan seperti ini piston baret otomatis kan tidak bisa menahan kompresi sehingga kompresi menyusup ke bagian kalter sebelah belakangnya atau kalter tengah ini, otomatis oli yang ada di sini membludak kemudian keluar melalui lubang sini Mas. Itu kebocoran kompresi dinamis. Kalau kompresi statis itu kaitannya sama klep sini Mas. Kebocoran klep disebabkan dari longgarnya bos klep misalkan, atau dari seal klep yang sudah aus, dan banyak lagi faktornya. Intinya kalau kompresi statis umumnya ya atau kebanyakan itu satu, bagian klep ini in atau X mengalami kebocoran. Disebabkan biasanya ada kotoran atau residu yang terhimpit antara seating klep dan payung klep. Nah, terus unit jenengan Mas yang perlu diganti berarti piston ini wajib ganti Mas. Ini orang ganti aku kon piye to Mas, masuk kon ngemut, kon rak mungkin toh. Iki wajib ganti Mas, aja kaya wong tipis, wajib diganti terserah jenengan misalkan. Dan ini Mas tak ukur lagi nanti untuk ketebalannya, misalkan ini misalkan oversize masih bisa memungkinkan atau masih aman. Oversize ganti piston terus coulter wajib Mas, wajib. Misalnya kok ya udah Mas pasang lagi, ndak apa-apa Mas, ndak apa-apa tak pasang lagi, tetapi untuk jasa penanganan lain sebagainya tetap ada piston yang wajib ganti. Kemudian nanti tak cek juga bagian bos klep, kalau longgar wajib ganti. Kemudian Mas, seal klep wajib ganti juga, apapun alasannya, misalkan jenengan bilang baru ganti belum lama Mas, ketika bongkar saya tidak mau tahu. Intinya ketika pembongkaran wajib tak ganti Mas, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan keluar asap hitam atau lain sebagainya. Wajib tak ganti Mas ketika membongkar pada bagian klep ya, wajib tak ganti seal klepnya dua-duanya. Biasa atau original Mas, wajib original kalau bagian dalam sini Mas. Harganya juga selisihnya sedikit. Terus kalau lihat sepintas noken as Mas, jarang untuk KVB mengalami kerusakan, aus lain sebagainya, baik itu pada roller yang X maupun yang in. Ini aman Mas, tak pastikan aman. Terus yang ini Mas, yang paling penting jalur sirkulasi.
Kalau KVB ya Mas, tak jelaskan. Kalau KVB sirkulasinya itu beda dengan KZR, misalkan Vario 125, 150 atau bahkan PCX 150 maupun PCX 160. Karena kalau KVB itu banyak yang bilang itu Mas, buring atau linder bencong. Kenapa linder bencong? Dia memakai sirkulasi radiator, namun untuk pendinginnya masih memakai sirip. Tetapi kalau Vario sekarang Mas, itu polos seperti ini. Kemudian paling simpel Mas, kerjakan KVB kalau paham sirkulasi radiator toh. Kalau paham sirkulasi radiator sini, jarang sini Mas, yang mengalami kebocoran pada bagian kompresi kalau punya jenengan. Nah ini Mas, punya jenengan toh. Nah, ada indikasi kebocoran pada packing, entah itu packing kualitas biasa atau packing lama dipakai lagi, tetapi ada indikasi kebocoran di sini terjadi korosi Mas. Nah, terjadi korosi. Ini juga bisa menyebabkan kompresi dinamis dan kompresi statis mengalami penurunan. Makanya motor jenengan boros, kemudian tidak ada tenaga, ditambah piston jenengan bermasalah bagian atas. Misalnya untuk estimasinya berapa Mas? Siapkan dana 2,5 juta Mas. 2,5 juta sisanya ngerum bareng. Ngerum bareng Mas.